Suka-suka mistis, suka-suka gue. Jadi gue ada di program udah abang mulai, ini. Udah dong, kan tadi udah action bang. Wah, Ini gimana ini? Ya, ini apa nih bang? Suka-suka mistis dan suka-suka gue. Kenapa? Salah. Apa tuh? Suka-suka mistis. Lu jawab. Suka gue. Nah. Oke, ulang ya bang ya biar kompakan dikit. Yuk. Ya kan. Yuk. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Iya. Bisa. Ini apa sih bang? Program apa ini? Jadi program tentang edukasi tentang mistis. Oh, mencakup semuanya tuh. Tapi ya pembawaannya suka-suka gue. Oh, gitu. Jadi nggak kayak orang harus gini. Jadi mistis itu adalah sesuatu yang serem, gitu kan? Gitu. Enggak. Jadi di sini kita harus santai ya. Santai aja. Ya kan? Oh, jadi gitu guys. Suka-suka mistis itu suka-suka aja. Lu mau ngomongin apa suka-suka lu aja gitu, ya kan? Ya benar. Ya. Oke, ini program siapa sebenarnya? Anjing, kan program gue. Harusnya kan gue bintang tamu nih. Kalau yang nanya ngejawab nih, harusnya gue yang ngejawab dia yang nanya ya kan. Mana sih bang? Nah oke, kita kedatangan bintang tamu yang ya spesial aja sih. Enggak spesial. Ya, telurnya 2. Iya. Enggak spesial. Batangnya 1. Waduh, itu beda itu yang bawah. Pendek pula. Gede dong. Oke. Oke, nah dengan siapa bang? Ya kalau Karo Parodi ya kalau gue biasanya kenalnya di IG sih. Oh ya. Apa selebgram? Enggak lah, mas aja. Tapi kan udah dapet endorse. Oh iya. Iya, saya belum. Tapi kan dia nggak butuh endorse kan? Iya. Saya yang bayar biasa. Oh, iya. Saya yang bayar iya. Aduh. Ini gue familiar yang muka-muka abang ini nih. Karena lu follow gua juga kan? Oh iya. Enggak dong, enggak maksudnya familiar aja yang ada di program-program TV. Iya. Dia nih. Iya, namanya Ki Geni. Lu bener itu Ki Geni? Oh benar bang. Bener ya? Iya, bener kan ya? Bener, gua ada di acara Ganjil Misteri. Ganjil Misteri. Bener, hari ini tayang nih. Misteri Tukul. Jalan-jalan. Ada nih kayaknya dia. Sama Misteri Dunia sih sekarang. Oh, Misteri Dunia. Di situ ngapain aja bang? Biasanya kita mengungkap masalah-masalah apa ya tentang yang masih misteri bang. Yang masih tabu ya? Masih tabu, masih nggak jelas gitu ya kan? Nah, abang ungkap tuh. Kita ungkap, kita jelaskan secara metafisika, secara budaya, secara hal-hal mistisnya kita ungkap di situ semua, gitu. Nah, abang mengungkap apa tentang gue? Karena kan gue diundang nih. Iya. Apa yang pengen diungkap dari Sebenarnya gue bingung juga bang tadi mau Iya. bikin apa ya, gue mau nanya ke dia ini gitu. Apa yo? Karena programnya komedi gitu kan. Tapi setiap orang itu biasanya bang pasti punya hal-hal pernah apa ya pengalaman mistis dalam hidupnya. Oke, pengalaman mistis. Apa ini? Pengalaman mistis gue nggak punya bang. Ditolak cewek ya. Aduh lagi. Jadi nggak punya pengalaman mistis gue sebelum paling ya semenjak dewasa nggak punya. Oke. Tapi pas kecil sih punya ya. Oke. Cuman masih konteks ya udah gitu-gitu aja kayak ketemu pocong. Pada waktu itu gue ketemu pocong. Itu umur berapa? Tahu 5 tahun kayaknya, 5 tahun atau 4 tahun gitu. Gue jalan, ada warna apa? Ada udung-udung gitu tuh putih kan. Poci. Iya, matanya merah. Pocong, temen gue kabur. Gue kira gue udah kabur, perasaan gue kabur nih. Wah, gue udah kabur, udah lari cepet banget, udah capek banget. Ternyata gue masih di situ-situ aja. Anjing. Itu gimana itu? Oh, berarti itu apa itu maksudnya? Lu ngelihat, gue ngeliat nih. Lu ketakutan nih. Gue ketakutan, tapi gue perasaan gue kayak lari aja gitu. Gue lari nih udah cepet, udah. Tapi kok temen-temen gue makin jauh ya. Pas jauh. Pas gue ngeliat, kok gue di sini aja? Gak kemana-mana, udah di situ aja. Waktu kecil termasuk anak IndiHome memang? Enggak dong, Indigo. Indigo. Enggak. Itu karena emang gue abis nonton Pocong Mumun kayaknya. Jadi nonton. Nah jadi gini bang, biasanya itu kejadian pada anak-anak kecil makanya disebutnya anak indigo. Bisa dibilang seperti itu kan. Jadi indigo, kenapa disebut dengan indigo? Karena indigo ini sebutan untuk anak-anak kecil yang bisa menembus matanya itu melihat makhluk astral. Oh, yang punya indera keenam kayak gitu. Iya. Nah, sebenarnya setiap manusia itu bisa melihat, bang, melihat makhluk astral. Ntar dulu, gue udah tahu lawakan lu mau matain gua. Enggak, gue mau gue lanjutin pasti. Terus lanjut. Nah, jadi setiap anak kecil itu bisa melihat hal-hal gaib seperti itu. Karena gini,
dimensinya itu masih tipis banget. Bahkan kalau udah dewasa, dia banyak berhalusinasi. Oh, halu. Karena udah pikirannya itu udah macam-macam. Makanya di ayat suci juga disebutkan bahwa berilah anakmu teman dari sebangsanya. Hah? Dari sebangsa manusia juga. Oh, kirain sebangsa. Karena bahayanya di saat kecilnya kita kan penuh dengan fantasi main, Bang. Ya. Kayak kita main kotak rokok, korek api, wah mobil-mobilan. Ya, jadi imajinasinya terlalu liar, terlalu jauh gitu kan. Nah, itu yang ditakuti dari bangsa jin masuk ke sana, nyaru menjadi temannya. Kadang kan apa yang kita lihat itu menjadi imajinasi kita sendiri tahu pada waktu Bisa, kecil. bisa, Kayak ya, kita ya, nonton. benar. Contoh hal kalau dulu pas kecil gue suka banget nonton Gunung Merapi. Oke. Tuh, sih mak lampir Iya, gitu iya, ya kan. iya. Terus Angling Dharma. ya kayak gitu Angling Dharma Wiro kan Sableng. kita berfantasi tuh. Iya. Gue pengen jadi Angling Dharma punya Bisa naga. terbang. Iya, punya Iya. naga tuh terbang. Itu. Cuman kan anjir itu TV gitu. Kalau sekarang baru sadar. Ternyata dulu kayak apa sih si manusia ular putih tuh nagin. Nah itu punya ular tuh. Ya kan? Nagin itu dulu ini punya Iya, ular iya, tuh. iya, iya. Gue pengen tuh. Gimana ntar kalau gue punya bini? Sama lu pensil ajaib tau gak lu? Ya, pasti dia tuh. Iya, Amreko gitu lagunya. Uco gitu. Ampreseto pesto itu lagunya Bang. Ya itu kan Bang lagunya ya. Nah, satu lagi nih yang fenomenal pada waktu itu yang bikin imajinasi gua takut keluar habis maghrib. Itu nonton Pocong Mumun. Nah, itu juga pernah kita bahas juga tentang hal-hal ataupun penampakan di saat pergantian jam. Jadi dari siang menuju malam itu ada namanya sore. Ya. Maghrib kalau bahasa kita. Ya, maghrib. Orang kita Indonesia maghrib lah bilangnya. Mega merah gitu. Itu namanya sengkolo, Bang. Jadi di saat sengkolo ini langit merah itu bangsa jin itu mencari tempat untuk bersembunyi. Oh, kok gitu, Bang? Kebalik dong, harusnya kan dia keluar. Iya, dia keluar. Jadi dia sengkolo dia paling nyari wadah. Oh. Di rumah atau di apa, dia nggak mau di luar. Oh, gitu. Makanya emak-emak kita dulu tuh hati-hati lu jangan keluar Iya, maghrib nanti lu. culik kunti. Nah, nanti diumpetin wewe Gombel. gombel. Itu bener? Benar. Tapi gua enggak Lu nggak sempat diculik ya. Nggak sempat. Karena wewe gombel geli kalau masukin ke tete. Iya makanya itu ada tuh kalau di bahasa rumah gua tuh sangkakala. Iya, sangkala. Iya, sangkala jangan keluar katanya. Nanti lu diculik. Culik mobil Roma atau Roma Irama. Dulu kan mobil gede tuh, mobil Jeep gitu. Veroza mereknya. Veroza hitam. Mobil gua depan. Anjing mobil culik kan gitu dulu. Gitu dulu. Nah, jadi itu bahayanya kita keluar maghrib ataupun subuh kita keluar tuh nggak baik sebenarnya karena banyaknya energi-energi negatif itu mencari wadah gitu. Terus juga yang bahas tentang tadi pocong itu bisa aja salah satu makhluk astral yang ingin eksistensi ngeliatin ke diri lu. Oh, bisa itu. Karena lu nonton Pocong Mumun. Iya, karena kan Nah. ekspektasi gua ada nggak sih gitu kan? Hantu itu dibuat dari pikiran kita. Oh, dengerin guys. Bentuk dari hantu tadi itu dibuat dari pikiran kita, apa yang kita ketahui, apa yang kita takutkan. Nah, mereka itu membentuk jadi itu, Bang. Oh. Gitu. Berarti- Jadi semoga selesai podcast ini wawasan lu tentang goib makin luas dan lu makin Nah, ketakutan. pertanyaan enggak jangan gitu dong. Gue balik jauh ini, Bang. Ya kan ada cerita lu jangan naik motor malam-malam sendiri. Kenapa emang? Ntar tiba-tiba ada yang ngebonceng. Ntar dibonceng Iya, apa? ngebonceng apa gitu. Ngebonceng setan Iya, gitu ya. iya. Nah, pertanyaan gua kan gini nih. Yang masih jadi mitos masyarakat awam yang kayak gua nih awam nih. Masalahnya ketika lu tidur, nah lu tuh kayak berat gitu. Apa sih ketindian. Iya, apa tuh sebutannya? Apa Rep-repan, rep-repan. Itu apa? Apakah itu bener emang? Aduh, ini konten gua kok gua ditanya mulu. Iya, maksudnya gua secara orang awam yang nggak tahu apa-apa nih. Ah, lu rep-repan itu, lu tuh rep-repan tuh kayak lu ditindahin segede gedebong pisang kayak gitu. Iya, jin ya. Iya, katanya segede gedebong pisang. Lu bayangin tuh gedebong pisang gede kayak mana ya kan? Apalagi ada pisang-pisang pisang-pisangnya. batu. Ada pisang-pisangnya tuh. Lumayan tuh kalau pisang-pisangnya gue jual, ya kan? Jadi kalau bercerita tentang rep-repan ini bisa jadi gini. Tentang kegiatan lu sehari-hari mungkin kayak sekarang lu capek. Ya. Terus tiba-tiba lu bahas mistis kayak gini. Ujung-ujungnya pas lu tidur, lu kebawa pembahasan mistis tadi. Wah, mampus gua habis ini gua kayaknya enggak dong ya. Nah, selesai itu pas saat lu tidur dengan capek tadi bisa jadi ada penghambatan di peredaran darah lu. Sehingga lu susah nafas,
Ini secara ini ya, Ya, kedokteran lah. kedokteran Iya, ya. iya. Karena gue dokter juga. dokter menyan. Dokter beneran. Nah, jadi bisa jadi antara dua, bisa jadi lu kecapean, kedua bisa jadi memang ada energi yang ngikutin lu selama lu posisinya di mana waktu saat bangun. Oh. Lu misal melewati tempat angker nggak salah. Klakson lah 3 kali Iya. ya kan. Ding, gitu biasanya. Nggak klakson, nggak main dim lampu gitu, bisa jadi ngebuat lu rep-repan, diganggu. Nah, bangsa jin ini apalagi pas lu tidur lu lupa bersih-bersih. Ya. Itu berpengaruh banget. Oh. Jadi lu lupa bersih-bersih, lu tidur dalam keadaan yang kotor, dengan otak yang kotor. Iya. Dengan bawahan lu yang kotor juga tuh. Ya kan. Itu yang ngebuat lu disenengin sama bangsa jin, karena bangsa jin ini sukanya kotoran, darah, tulang. Nah, dia masuk ke peredaran darah, dia suka makan yang berbau-bau darah. Nah, ini callingan nih. Bentar. Berarti hoki lu di sini ya kan? Ada callingan? Nggak jelas. Gak jelas. Ini biasa Shopee Pay Later. Anjing. Dia Shopee Pay. Bisa lah. Endorse. Iya. Nah, jadi bisa jadi kayak gitu. Lu mungkin ada tidur dalam keadaan kotor, bisa jadi lu ketempelan di jalan, bisa jadi ada yang nyerang lu. 3 hal. Nyerang. Nah, yang lebih ngeri Nah, kayaknya nyerang deh. Nyerang, nutupin aura bisa, dia bikinnya sakit bisa, apalagi lu kan terkenal nih. Oh, belum. Sempat. Pada waktu. Walaupun kena ban. Tapi sekarang mau bangkit lah kalau nggak supportnya. Ya, kita sama-sama doain Iya, lah ya kan, iya. nama saudara pengen Iya. pengen naik ya, kita sama-sama support. Ya, bagus. Nah, Ini baru support ya. iya. Besok diundang lagi kan saya. itu bukan ngejar support. Apa tuh? Ngejar duit transport. Oh iya. Wow, bagus juga. boleh. Aduh, ini lu sambil live IG nih, Bang. Ya kan suruh kru-kru yang bawah tuh. Oke. Coba live dong, Kayak- padahal nonton 14 biji ya kan. Oh, lumayan tuh 200-an. Info gacor kan nggak jelas lu, nggak ada itu. Coba dong kasih tahu dulu Oh, IG iya. lu apa. IG gua @karo_parodi. Nah, kalau di TikTok Karo Jidan. Iya, ini ngebahas-bahas tentang Zidane nih, Bang. Nggak ada. Suka-suka mistis, mana ada suka-suka Jidan, nggak ada. Tolonglah ya, nggak ada nih suka-suka mistis. Kemarin kan lu sempet upload tuh. Iya dulu kemarin. Iya. Gua tahu gua. Kok langsung di take down? Nah, ya, gua take down karena temen gua calling gitu. Udahlah turunin. Oh iya siap. Iya sih, gua ini sih, gua setuju sih dengan hal seperti itu. Kita jangan, kalau teman namanya teman, jangan deh kita parodiin. Iya. Apalagi dia lagi dalam masalah. Lagi kena mental gitu Iya. intinya malah ya. Lanjut Bang, apa bahas yang ini? Lanjut lah. Tadi Nah, tuh kan gua di tuh- sini mematahkan, Bang, enggak. bahwa nggak semua laki-laki itu buaya. Dah, kok Ini ke ada situ? lele. Oh. Kok ke situ ya? Padahal kan kita tadi lagi ngomongin rep nih. Ya kan gua udah sedikit mencerah nih. Nah, dia ngomong kayak gitu jadi lupa lagi. Bisa diulang lagi nggak Bang ngomongin yang tadi? Ya, jadi capek tuh dia berapa durasi lu bayangin. ini lampu panas. Capek dah pokoknya. Ya. Nah, jadi kalau bercerita rep-repan lagi itu kita udah bahas sebenarnya di konten sebelumnya. Oh, Ini ada udah. rep-repan. Makanya kalian selalu tonton itu Iya, sampai habis. Nonton dah sampai habis ya. Lu temenan sama gua, subscribe kagak. Iya kan, karena gua baru nonton doang ya kan. Gua Oke. belum masuk nih. Kalau udah masuk gua dalamin tuh, dalamin, minjem duit gue. Ujungnya gimana itu? Boleh, Iya kan? boleh. Iya. Motor tinggal. Oh. Kayak penggadean gue. Oh, jadi begitu ya, Bang. Jadi rep-repan itu kayak gitu. Jadi bisa jadi itu serangan dari musuh-musuh lu. Nah. Bisa jadi ini dari apa tadi? Apa tadi, Wak? Kecapean. Ketempelan. Iya. Nah, Tapi ketempelan. kalau rata-rata kalau kecapean tuh kan kalau kita tidur kan ngigau. ngorok, Bang. Oh, ngorok sama ngigau. Iya. Korek Gua jangan, taunya- jangan dikantongin. dong. Enggak itu. Gua taunya tuh biasanya ngorok ya kan. Wah, capek nih. Kalau levelnya lagi, wah, lagi naik puncak nih dia. Mimpi di puncak, naik puncak kan. Makin kenceng tuh, wah, udah puncak pas nih. Iya tuh, wah, puncak banget. Makin nih. kencang lagi. Iya, Kalau makin kencang, dia pakai gigi satu, bro. Oh, makin rendah turut-turut. Wah, berarti dia nyewa penginapan. nyewa lonte berarti dia. Apa itu? Tolong disensor. Tolong disensor ya. Pecun. Oh, jadi Tapi sekarang lebih Konten lu ini kan identik banget sama cewek ya?
Aduh, ini pertanyaan gue sembel nih. Pasti jauh juga situ. Apa Bang? Lu pakai pelet atau Waduh, pelet bener. peleter gue. Bener. Gua ngelihat nih di semua konten dia tuh, di anjing playboy banget dia. Dia ngeklik dikit cewek langsung, wih. Gue penasaran nih susuk yang lu pakai apa sih? Susuk SGM. Kagak Bang, emang kita lagi on the spot aja kalau ke cewek tuh. Itu langsung langsung aja. langsung TKP. Langsung TKP, terlepas itu dia mau terakhirnya boleh minta WhatsApp-nya nggak? Boleh minta WhatsApp-nya nggak sih? Boleh dong, pasti gue selalu welcome kalau gitu. Boleh dong, udah kita chatan ya kan. Ya gitu-gitu. Habis itu blokir. Abis itu lanjut emang lanjut nembak nih, gue tembak ditolak. Blokir. Ya baru gue blokir. Kalau ditolak pasti diblokir sama gue. Nah itu Bang gue nanya, Nah. itu bener nggak sih kalau orang main susuk tuh susuk Pelet, apa pelet ya? pelet. Pelet itu Ah. bener itu. Kalau Pel- cowok tuh misalkan gue nih, gue mau pelet dong. Mau melet si ini, si Oke. A, si B. Oke. Itu bisa. Jadi sebenarnya pelet itu bisa buat siapa aja. Tetapi ada batasan, Bang. Ada batasan, ada yang pelet memang lu bisa pakai, tapi ini nggak permanen. Ini cuman bisa lu pakai sementara. Ngeri banget dong kalau gitu. Jadi lu cuma bawa minyak, lu poles tuh ke cewek, habis itu lu cuekin. Hah? Gimana Mas? Lu colek Penasaran deh nih. nih. Colek nih. Tek, Nah. lu cuekin tuh. Ya habis itu lu cuekin aja, kayak nggak ada apa-apa. Nanti dia bakal cari perhatian ke lu. Oh, dia caper. Dia Gitu ya, caper. kalau istilah anak sekarang tuh mumik. Apa tuh? Mumek gitu. Apa itu? Muka memek. Jadi dia nggak caper sama kita tuh, bahasa kasarnya tuh mumik. Ya kan? Oh, gitu. Tapi itu emang bener Itu kejadian. benar-benar bisa. Itu ada durasinya kah atau apa? Nah itu nggak lama, jadi dia cuma bisa paling Berkenalan aja. perkenalan atau 3 hari, Lah. 7 hari, abis itu dia lupa. Lah simple. Kok gue deket sama lu ya? Serius tuh Bang, tuh. Beneran? Kan kebingung tuh kalau 7 hari. Gue punya. Kan udah Jadi, deket nih. hah? Iya maksudnya kalau udah 7 hari, kok deket nih ya, udah deket ya kan. Tiba-tiba pas bangun tidur, anjir, gua sama siapa nih? Dia pembantu gua bukan ya? Gitu ntar. Itu yang gue takutin kayak gitu. Takut dia sadar. Iya, takut dia sadar. Makanya banyak komen, cepet sadar dong kak, cepet sadar dong kak. Anjing lu ya ternyata. Enggak, gua berarti nggak pakai belet gua berarti. Itu bener tuh, ada. Benar. Jadi ada tingkatannya berarti ya. Jadi tingkatannya itu bisa yang paling rendah itu kayak minyak pelet. Itu lu bisa melet siapa aja, tapi kecuali dia berproteksi ya. Kalau dia berproteksi, imannya kuat, terus ibadahnya kuat, Itu nggak bisa. itu agak susah. Agak susah, bukan bilang nggak bisa. Agak susah. Terus Coleknya seluruh badan. Waduh, itu mah bukan Lu colek. mandiin. Kan itu message. Kalau nyolek seluruh badan message namanya. Kak, permisi ya, saya mau pelet. Iya. Iya, buka dulu bajunya. Iya. Tuh pelet semua. Nah, terus ada juga pelet yang menggunakan ini jarak jauh. Oh, ini kita nggak tahu nih, kita mau Enggak, Iya. lu udah punya target. Iya maksudnya Ini kan. target nolak lu terus. Ah, iya Nah, itu. itulah di saat itulah ada kata-kata cinta ditolak, Ki Geni bertindak. Oh, tahun ini Ki Geni bertindak, Bos. Iya. Jadi kalau ada cewek yang nolak lu, Nah, lu dengerin nih, Ki Geni bertindak abis ini gue dapat pulang dapat oleh-oleh gue kayaknya. Gimana lanjut? siapin aja nama, foto, tanggal lahir, sama kalau ada rambut ataupun bekas tisu dia. Waduh berat. Oh, bekas tisu. Bekas tisu. Bisa itu bekas tisu. Bisa dipelet. Kan kita nggak tahu bang, dia pakai tisu ngapain aja itu. Ya kan lu lihat lagi makan bareng atau lu lihat dia ngelap-ngelap gini ya kan. Oh bisa itu. Katanya. Nggak ngingusan juga dong dia. Nah, itu bisa digunakan jadi media pelet. Makanya zaman sekarang tuh hati-hati share foto. Itu gampang banget untuk orang-orang yang ingin memelet itu mengerjakan tindak-tindak kejahatan ataupun mengikat sukma kalian. Ilmu tuh guys. Ya. Terus Foto. hati-hati juga kalau kita buang tisu nih, takutnya dilihat dulu sekeliling. Ada target-target yang suka sama kita nggak? Malah gue suka banget tuh bang buang tisu. Nah. Iya di kamar mandi, di kamar suka banget gue buang tisu biar ada yang suka, maksud gue gitu. Ya ternyata di sini nggak ada yang suka tukang parkir balik-balik. Nggak, gue ada 2.000. pertanyaan nih, di kamar lu buang tisu ngelap di atas perut? Enggak dong. Enggak. Kotor kasur gue, kotor nih kasur gue gitu. Itu gue bersih kamar biar nyaman tidurnya gitu. Jadi pelet tuh bahaya banget. Makanya gue sempat share juga tentang edukasi, hati-hatilah. Zaman sekarang tuh paling gampang kita ngelakuin pelet karena biodata kita udah tersebar banyak. Ya. Ya kan gampang banget nyari biodata, tanggal lahir, nama orang tua, apalagi foto. Apalagi
tukang-tukang ini ya, debt collector tuh. Wah, lengkap. Lengkap banget dong itu ya. Mau gimana lu, ah? Ya udahlah, motor nggak dapat, yang penting lu dapat, bisa kayak begitu. Gitu tuh, hati-hati sama debt collector. Terus hati-hati juga ngutang. Oh, jelas. Ngutang terus ngasih KTP. Oh, itu. Nah, Iya. kebanyakan yang datang ke gua orang-orang yang stuck hutangnya. Oh, Ki, ini orang nggak mau bayar hutang nih, ada KTP-nya, ritualin katanya. anjir. Mokat lu. Iya, ada lagi nih Bang. Itu tadi level berapa tuh yang dari jarak jauh tuh? Jarak jauh itu udah level paling atas. Paling atas, nggak ada lagi tuh selain itu. Nggak ada, itu udah paling gila lah kalau kita udah ngeritualin seseorang dengan rambut, dengan tisu, dengan enzimnya ya, terus dengan foto, nama, tanggal lahir, itu udah paling atas kencang ya. udah. Tapi itu berapa durasinya tuh bisa berapa? Itu Atau bisa selamanya atau bisa emang kata lu tadi 7 hari aja Kalau yang diritualin itu lebih permanen. sampai Ya, ada yang middle-nya itu 41 hari. Oh. Atau 3 bulan. 100 hari. masa jajakan. Percobaan pun ada trialnya. Bisa. Coy. Ya, 3 bulan tuh trial masuknya. Ya kayak kita lagi SPG tuh, SPG Pertamina, SPB kan rata-rata pakai baju putih tuh. Ya kayak gitulah istilahnya ya. Nah, pertanyaan gua dari SMP nih, yang belum sampai kejawab sama siapapun, dan gua emang nggak tahu nih, mumpung ada lu nih, pertanyaan gua. Kita nih sebagai ini ya, rakyat nih, misalnya kayak kita nih orang biasa nih. Kan lu presiden. Iya jelas. Ya kan? Sosial media. Iya. Kalau di sini mas-mas. Kayak kita nih mas-mas biasa nih, ya kan? Bisa nggak kita melet artis? Bisa. Kalau memang lu bisa dapat lingkup dia. Pernah ketemu sekali aja. Bisa itu. Bisa. Maksudnya kita nih, oh gua kayaknya suka nih sama Anya Geraldine. Hati-hati. Ntar artis-artis pada wah karo abis main sama dukun. Kagak dong. Maksudnya gua mau nanya ini ya, gua nanya. Maksudnya ini pertanyaan gua yang ada di otak gua ya kan, kayak gua Gua batuk nih, minum dulu deh kita. ya. Minuman ini Premier Water. Iya. Minuman apa Bang ini? Oksigen. Beroksigen. Kan, ya? Oh, Jadi beroksigen. biar kita lebih inilah. Iya, kita minum enak dulu ya. mikirnya. Include Bill-in. Oh jadi iya itu pertanyaan gue dari SMP sampai sekarang karena nggak ada, maksudnya gue emang nggak berani untuk nanya ini baru gue di sini. Bukannya aja waktu gua SMP ngambil paket B? Aduh, itu beda lagi. Kalau saya paket C. Caca, pokoknya nggak ada jokesnya lagi anjing. Pokoknya gitu. Itu pertanyaan gue dari SMP sampai sekarang nih, kita seperti kayak mas-mas nih, mas-mas biasa. Kan pernah dong, oh gila Dian Sastro. Contohnya hal kecil sekarang nih, cewek zaman sekarang tuh yang disukai sama orang-orang tuh rata-rata kan Anya Geraldine nih. Ya. Nah, kita bisa nggak gitu? Misalkan kayak artis lah pokoknya, kita ngepelet artis bisa nggak gitu? Nah kan pelet ini ada ketentuan juga. Oh ada ketentuannya, SOP-nya ada lah jelas. Apa syarat dan ketentuan ya kan? Nah jadi bisa lu pelet, tapi kan di sekeliling dia bakal tahu. Maksudnya gimana tuh? Bakal Temen-temennya bakal gitu. sadar. Oh gitu? Bakal ngapain lu sama dia? Iya lu baru kenal sekali ya kan? Jadi bakal ada pertanyaan dan itu yang mempersulit nantinya ke depan. Bisa aja dia diobatin, diruqyah ya kan? Oh iya. Ya kan? Dapetinnya gampang, bisa. Bisa. Lu bisa meletin, bisa bikin dia suka, bikin dia kagum, bisa. Oh. Tapi ya ke depannya kita mikir lagi. Makanya untuk apa dulu pelet ini digunakan? Makanya zaman sekarang gue lebih menggunakan pelet ini kalau memang lu serius untuk menjadikan si target ini menjadi istri. Yo. Kalau cuma untuk nyoba-nyoba, ngetes. Nggak boleh tuh kalau lu buat nyoba-nyoba kayak ini SPG jangan lah ya. Tolong ini mah. Kasihan dia nyari duit. Tapi kalau nggak ada pelet dia juga sepi. Gue kan punya bisnis. Oh iya. Ini Bill-in Premier Water. Oh gitu Bang. Berarti bisa ya, tapi Bisa. kita harus tahu medannya, sikonnya, segala macamnya ya. Kita Takutnya di saat Anya takutnya Geraldine dapet. suka sama lu, Oh iya. ya kan? Terus lu jalan bareng, kan otomatis pasti pada nanya sekeliling. Iya kayak di satpam mall kan nanya, Mbak satpamnya nggak diajak gue. Oh marangan lu satpam, wah tahu nih cincin boy. Bisa begitu ya kan? Oh gitu. Bisa tapi ada prosedurnya. Bisa tuh ternyata ya. Karena kita takutin itu doang, takutnya terjadi fitnah-fitnah yang nyata kan gitu. Fitnahnya nyata pula ya kan. Iya nyata tuh, orang lain pasti pada gibahin tuh. Kok dia sama dia sih? Kalau nggak kenal ya. Susuk bisa Bang, kalau susuk itu susuk beda apa lagi. tuh? Nih lu tadi kan sempat bahas juga susuk kan. Susuk ini bisa dibilang dia menengah, middle.
Hah, middle. Dia di tengah-tengah. Jadi antara kalau yang pertama kan pelet pakai minyak nih, Ya. yang sekali sentuh orang langsung ini. Kalau yang tadi ritual atas itu memang buat orang terikat. Jadi emang suka banget sama lu sampai dia mau diajak nikah, bahkan ada yang mau diajak pindah agama. Wow. Kalau yang di tengah-tengah nih susuk. Susuk. Susuk ini itu untuk daya pikat. Jadi kayak biar orang senang sama lu. Biar maksudnya nggak harus nempelin lagi gitu, terus kita cuekin Ya, gitu. nggak perlu. Nggak Jadi perlu. dengan dia ngelihat muka lu aja, ih, gua kangen nih sama Karo gitu. Ya, kan? Waduh, enak banget itu kayak. Gua kangen nih. Iya, maksudnya nggak ada effort untuk kita kayak harus nyari tisunya, bukan Oh tisu, enggak, ya enggak, kan? enggak. Kalau tusuk- Yang penting ketemu, Hmm. apalagi bisa lu teleponan dengan dari suara lu dia bisa buat si target ini kangen Oh, dengan ada suara targetnya, lu. Bang. Susuk pun ada targetnya apa emang universal aja gitu? Universal. Universal aja. Kalau susuk itu lebih universal, lu bisa pakai untuk siapa aja, untuk karir juga bisa, untuk kerjaan ataupun apa kayak jodoh bisa gitu, ataupun untuk karisma biar enak dilihat orang, biar enak dipandang. Iya, iya. Walaupun kita kan jelek nih ya kan. Dan begitulah. Ah. Saya malu sebagai presiden kalau gitu. Presiden tuh harus percaya diri, sekalipun jelek Udah. tetap pede aja udah, pede Bang. Benar-benar. Pede Tapi di kalian ini harus tahu nih, netizen harus tahu nih bahwa beliau ini adalah presiden, seorang presiden. Walaupun dia presiden apa? Rakyat Bang? jelek. Rakyat jelek. Nah, Jadi oke. buat orang yang jelek merasa dirinya nggak percaya diri, nggak percaya. Itu kampanye kapan? Ini udah 3 periode. Oh, 3 periode. Udah lanjut gue 3 periode sekarang. Oke. Pembahasannya ke situ harus gue lurusin lagi. Efek samping. Nah, kan itu kan pelet juga tadi kita belum tahu tuh efek sampingnya iya, tuh iya. andai misalkan Gue kayak berada di podcast dia ini. salah ngundang kayaknya dia. Ya, Mbak, namanya juga. Itulah cari relasi ya kan. Jadi emang di setiap apapun yang kita lakukan pasti ada efek samping dan ada resiko. Nah, itu yang gue takutin tuh rata-rata. Kayak pelet itu ada efek samping. Efek sampingnya itu biasanya orang di sekitarnya tadi, Bang. Ya, bakalan Orang di sekitar aneh. sadar, terus begitu dia sadar dia kayak ngerasa, wah gue selama ini diapain sama dia, kan image kita jadi jelek. Oh iya iya. Itu kedua, ada juga kalau dari susuk itu bahayanya, lu pakai susuk apa dulu nih? Oh, ada tingkatan lagi. Ada macam-macam. Ada macam-macamnya tuh. Nah, ada susuk emas, berlian. Kalau lu pakai susuk emas, itu bahayanya kalau dia udah nyampur sama darah, apalagi emasnya itu bukan murni ya, emas campuran. Aduh, ntar dulu, gue lupa cerita emas. Ntar bini gue nonton, gue nggak pakai cincin kawin. Oke guys, gua ke kamar mandi dulu ya. Mandi dulu Bang. Aneh kan podcast sama gua. Kamar mandi ya kan. Di sana, di sini atas ada. Gimana? Selesai Bang. Nah, jadi Hilang dong lu. Nah, lu kita Gila gua doang, sorry Bang. Enjoy. Gua doang emang yang podcast numpang kencing. Bebas. Nyampe mana guys? sejak lagi live aja. Oh, gua ini lah. Dia yang live, dia yang kabur ya. Nah, lanjut guys, efek samping nih. Ini gua kan sebagai orang awam nggak tahu kan. Harus bertanya dong, takutnya gua salah langkah. Ya kan? Nah, BKB. efek samping dari susuk itu bahayanya kalau lu salah dalam memilih susuknya. Karena susuk emas sekarang itu udah nggak ada yang murni, udah campuran sama logam-logam lain. Takutnya begitu masuk ke dalam kulit, terus dia bercampur sama darah, timbul infeksi dan itu bisa kanker. Ngeri banget itu. Nah, itu dia berlumut dari dalam. Lumutnya campur sama darah jadi racun. Kalau emas asli Emas asli nggak masalah. nggak masalah. Cuman kalau cowok yang pakai emas asli kan darahnya juga Oh iya, berpengaruh. Kalau cewek kan dia selalu ada sirkulasi kan setiap bulannya. Oh iya. Terus emas ya berlian. Berlian itu bahaya kalau masuk ke dalam badan. Oh Karena begitu dia tajam banget, Bang. iya. Maksudnya naruh susuk tuh kan sekitar muka doang kah atau ada di badan? Ada yang ditelan, kebanyakan sekarang ditelan. Untuk meminimalisir Iya. kejadian itu. Banyak yang ditelan. Ntar keluar lagi Bang kalau Kalau di kulit itu biasanya akan mempersulit kematian. Terus itu juga bisa kayak sakratul maut itu susah, Bang. Gue pernah ngelepasin orang pakai susuk itu hampir 27 biji di badannya. Buset.
Dia apaan dia? Material dia. Banyak banget susuk. Saking itu dia pakai 20 biji dan sampai dia mau meninggal nggak bisa. Aduh, gimana itu? Yang ujung-ujungnya gue lepasin dulu, besoknya udah koit. Lepasnya tuh maksudnya lu lepasin. Lepasin, dicabut. Oh, dicabut. Tapi ada caranya, jadi emang caranya itu agak-agak sedikit goib lah. Jadi Oh, iya, kita iya, punya pakai jeruk nipis gitu, diolesin nanti dia keluar. Oh iya, tungkut gitu. Oh, berarti emang bener tuh yang katanya kalau matinya susah selain utang ternyata ada juga susuk. Ya, Bener banget. bener kan? Selain utang ternyata ada juga susuk ya kan. Tapi kalau pelet kalau matinya Pelet santai. sih aman, santai. Kan? Maksudnya ya udahlah ya, dia permanennya emang buat memikat saja. Iya. Kalau susuk kan emang buat universal nih orang-orang. Kalau pelet target itu aja bedanya ya. Makanya gua nggak jual susu-susu kayak gitu. Gua lebih pakai ada yang aman. Namanya pakai mustika. Jadi mustika 5 itu dipakai. Itu lebih aman, nggak ganggu kematian, nggak ada pantangan. Kalau pakai emas banyak pantangan. Lu nggak boleh makan sate. Iya. Awas susuk lu copot katanya gitu. Kesel banget tuh gua kalau lagi makan sate. Ro, awas susuk lu copot. Apaan sih? Gua nggak pakai susuk, gua bilang gitu. Habis itu makan sate harus dari depan gini. Oh, itu benar. bener. Dia bakal lepas. Gua kira bercandaan. Gua kira bercandaan loh, Ya, Bang. terus dia juga nggak boleh lewat bawah jemuran. Ya Allah. Macam-macam banyak. Makanya repot banget kalau pakai susu-susu kayak gitu. Nah, kalau yang mustika apakah sama? Nggak ada pantangan. Itu harus puasa kah atau makan nasi putih? Enggak, ntar lu coba bawa. Guys, janganlah ya. Ntar dulu lah kita masih mikir 2 kali gituan mah. Oh, jadi itu efek sampingnya gitu. Kali ini pelet. Berarti itu dah buat lu. Oke, kayaknya udah cukup. Gue dari tadi dia yang nanya ya kan. Soalnya gue bingung. Gue mau nanya ke dia kagak punya pengalaman mistis. Cuma pernah lihat pocong seumur hidup dia sekali gitu ya kan. Iya kan ngomongnya bingung gue juga ya. Gue pengen nanya dia, ya kan. Masukin aja program gue. Gue bingung gue akhirnya. Ini guys, buat kalian yang nonton setuju nggak? Di komen di bawah ntar kalau misalkan dia kita ajak explore. Nah, kita bakal ajak Cing ya, Bang. Bang Karo Parodi ini explore ke tempat mistis untuk langsung dibukakan mata batinnya. Bah, hotel mana yang di mana? Pelabuhan Ratu. Waduh, jangan dah ya. Kita kuncennya tenang. Bang, jangan dah ya. Tapi udah komen aja dah kalau Oke. setuju. Ntar gue di calling lagi. Gue harus nyiapin gimmick lagi kalau gitu ya kan. Jangan lupa ini Oh ya, follow ya. Karo Parodi, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ki Geni ya. Apa nih? Suka-suka mistis Suka-suka itu mistis. program ya. Bawahnya lu Kages like dah Entertainment. pokoknya, lu komen dah ya. Semoga aja rakyat gua banyak yang nonton ya. Gua Siap. berharap itu ya. Thank you. Jangan Oke. lupa tuh nonton tuh 9 orang. Sedang lumayan kan? Ya. Oke guys. Akhir kata gua Ki Geni Seketi. Gua Karo, Presiden Rakyat Jelek. Pamit undur diri. Iya, suka-suka mistis. Suka-suka, Guys ya. Terus